pagi. Bagaimana kabarnya? Sehat. Luar biasa. Iya, baik. Sehat semua? Sehat. Tidak ada yang sakit? Tidak. Puji Tuhan. Jadi kita selalu sehat dan jaga kesehatan biar kita bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Iya, sebelum masuk ke pembelajaran, satu orang Ibu minta pimpin kita dalam doa. Silakan, Melin. Marilah teman-teman kita berdoa selama dia satu kali. Berdoa dimulai. Rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Berdoa selesai. Ya, terima kasih untuk Melin yang sudah bersedia memimpin kita dalam doa. Ya, siapa yang tidak hadir hari ini? Alparo, keterangannya? Alpa, iya. Alparo, keterangannya Alpa. Siapa lagi? Terentino, keterangannya? Alpa juga ya? Ya. Jadi hanya dua orang yang tidak hadir. Alparo dan Terentino. Ya, baik. Sebelumnya kita menyanyikan lagu Indonesia Satu Nusa Satu Bangsa untuk memulai pembelajaran biar ada menumbuhkan rasa nasionalisme dalam pembelajaran kita. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Iya. Pasti, mengapa harus ada menyanyikan lagu wajib terlebih dahulu? Karena supaya menumbuhkan rasa nasionalisme. Iya, kita lanjut ke tepuk PPK dan salam PPK. Ya, silakan Margareta untuk memimpinnya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Iya, terima kasih Margareta sudah memimpin kita untuk salam PPK dan tepuk PPK. Iya. Sekarang Ibu mau tanya, minggu kemarin ada yang masih ingat? Iya, maaf, silahkan duduk dulu. Iya, Ibu lupa. Ya, baik. Untuk minggu kemarin, ada yang masih ingat tidak pertemuan kita minggu kemarin? Masih? Ya, silahkan. Ada yang masih ingat? Menyusun kerangka rangkuman teks laporan hasil observasi. Menyusun Kerangka rangkuman teks hasil observasi. Nah, ada yang masih ingat enggak? Apa sih pengertian teks observasi? Ayo, pengertiannya apa? Ada yang masih ingat? Sebuah teks yang
Ya silakan Dini. Ya sebentar dulu Margareta, Dini dulu. Ya silakan. Sebuah teks yang berisi TLPS atau langkah-langkah cara membuat atau melakukan sesuatu aktivitas. Iya, cara membuat atau melakukan aktivitas. Iya, silakan Margareta. Apa yang mau disampaikan tadi? Bagaimana sih? Apa sih pengertian dari teks observasi? Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakannya penelitian secara sistematis. Iya. Tadi Dini mengatakan apa Dini? Yang sudah dilakukan. Apa sih observasi? Ibu mau tanya dulu. Arti dari kata observasi. Kan udah Ibu jelaskan minggu kemarin. Apakah sudah lupa atau ada yang masih ingat? Apa sih observasi itu? Kata observasi. Bukan pengertiannya ya. Pengertiannya tadi sudah dijawab oleh Margareta. Nah, arti kata dari observasi itu apa? Adalah isi yang dibahas adalah ilmu tentang suatu objek atau konsep. Itu apa? Arti kata observasinya. Ayo, harus tahu dulu kata observasi itu apa. Ayo, pertemuan kemarin udah dijelaskan ya. Ayo, ada yang masih ingat? Yang sebelah sini. Apa itu kata observasi? Di situ kan teks, laporan, hasil, observasi. Nah, kalau sudah dikatakan di situ hasil, berarti kalian sudah melakukan sesuatu di situ. Nah, sesuatunya apa? Ayo, ada yang masih ingat? Ayo, ada yang masih ingat? Ya, arti dari kata observasi adalah pengamatan. Nah, kalian sudah mengamati apa-apa saja kemarin Ibu suruh. Yang kalian pilih topiknya yang sesuai yang ada di lingkungan sekitar kita. Ada apa-apa saja topiknya? Ada yang kelompok 1. Tentang apa kelompok 1? Jagung. Sudah dibuat kerangkanya kemarin? Sudah meneliti, sudah apa-apa saja yang ada dari jagung itu ada apa-apa saja? Yang kamu dapat kelompok 1? Dari jagung itu apa-apa saja? Daun. Emi apa lagi? Buah. Apa lagi? Batang. Ada lagi? Akar. Dan apa lagi? Bunga. Apa lagi di dalam bunga itu? Kalau sudah berbunga? Jadi, iya biji jagungnya. Benar kelompok 1. Berarti mereka sudah melakukan penelitian atau pengamatan. Nah, yang Ibu mau tanya juga, yang kelompok 2 tentang apa kemarin yang kalian pilih? Padi. Ya, kebetulan di sekolah kita, di lingkungan kita ada sawah dan ada kebun jagung. Tidak jauh-jauh kita mengamatinya, betul? Iya, jadi apa yang ada di padi? Coba, bijinya yang pertama dari daun, apalagi batang. Bisa dilihat di samping ada padi, betul nggak? Betul kan? Apalagi? Akar. Nah, kelompok 3 sama enggak dengan yang kelompok 1? Kelompok 3 apa tadi? Topiknya? Jagung. Iya, jagung. Berarti sama. Sama, tapi tidak nyontek kan? Tidak kan? Itu hasil sendiri. Betul? Iya. Kelompok 4 nih. Tentang apa? Bunga mawar. Bunga mawar ada di mana? Biasanya tumbuhnya di mana? Di perkarangan rumah, di lingkungan sekolah. Kalau kita menanam bunga mawar pasti ada apa-apa saja. Gimana sih batang bunga mawar? Ibu mau tanya dulu. Kan kalian sudah mengamatinya kemarin. Apa-apa saja? Ada apa? Bunga mawar ada apa? Kalau di dalam batangnya ada apa? Ada duri. Bunga mawar jenis bunganya itu ada apa-apa warnanya? Ayo, kelompok 4. Silakan. Bunga
Mawar, jenis warnanya itu kalau bunga mawar ada warna apa-apa saja? Warna pink. Warna apa lagi? Merah. Warna apa lagi? Hah? Putih. Iya. Bunga mawar itu biasanya melambangkan apa sih? Kalau dikasih misalnya nih, kasih seseorang, ya kan? Atau kasih mama pada saat ibunya ulang tahun, kasih bunga mawar warna putih. Apa artinya di situ? Yo, kan udah meneliti. Nggak pernah ya kasih kado atau apa untuk orang rumah? Tidak ada? Tidak ada ya? Iya. Jadi ada warna putih, warna pink, banyak sekali. Ya. Tetapi yang sering kita temui di kalangan kita yaitu warna putih, pink, dan merah. Ya kan? Iya. Ya, jadi kalian masih ingat dengan topik kalian masing-masing? Ya. Dari itu, nah apa sih laporan hasil observasi? Sudah dijawab tadi oleh Margareta. Ibu mau minta ulangi lagi dengan suara yang lantang dan jelas. Silakan Margareta. Apa itu laporan observasi? Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakannya penelitian secara sistematis. Iya, setelah dilakukan atau diadakan penelitian, barulah disebut dengan hasil. Kalau belum kalian melakukan observasi atau penelitian, belum disebut dengan laporan hasil. Ya, jadi sudah kita lihat di sini. Nah, ini ada bunga mawar, betul yang dijawab tadi. Di dalam batang bunga mawar ada duri. Di sini bunganya warna apa? Warna putih. Ya. Nah, yang ini apa? Jagung. Ada apa-apa saja di situ? Daun, batang, bunga, dan buah. Kalau tidak ada akar, tidak mungkin bisa tumbuh, ya kan? Nah, nih ada orang menanam padi. Nah, di mana itu? Sawah. Coba lihat samping kita. Ada sawah, ya kan? Padinya lagi bertumbuh, betul? Tapi belum berbuah atau belum penyerbukannya belum ada. Jadi masih disebut dengan pohonnya saja, ya kan? Iya, baik. Kalian sudah paham itu? Nah, kita masuk ke sini. Struktur dan aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi. Nah, dari yang kalian sudah lihat tadi, apa sih yang ada di benak kalian mengenai struktur teks hasil observasi? Ada apa-apa saja? Kan kalian udah buat kerangka, pasti kalian sudah tahu strukturnya ada apa-apa saja. Pernyataan umum yang biasa disebut dengan definisi umum. Yang kedua, deskripsi bagian. Yang ketiga, bagian dalam kurung manfaat. Yang keempat, simpulan boleh ada, boleh tidak. Iya, simpulannya boleh ada, boleh tidak. Kalau tidak penting, kalian merasa tidak penting, jangan dibuat. Tetapi kalau kalian merasa penting, oh ini penting nih buat simpulannya. Supaya orang yang membaca itu tahu apa sih simpulan dari teks laporan hasil observasi kalian buat. Nah, Ibu mau tanya dulu, apa perbedaan antara teks deskripsi dengan teks laporan observasi? Ayo, apa perbedaannya? Kan sama-sama meneliti sebuah objek. Ya. Teks deskripsi menggambarkan
suatu objek. Observasi yaitu tadi apa? Pengamatan suatu objek. Jadi bedanya di mana itu? Tentang pengamatan dengan penggambaran. Nah, bedanya adalah kalau penggambaran itu hanya sebatas kita menggambarkan apa sih yang ada di dalam, kita tidak langsung terjun ke lapangannya. Sedangkan pengamatan kita langsung melihat dari objek itu. Misalnya, ini ada bunga. Apa sih yang ada di sini? Ada apa-apa saja. Nah, di sini ada daunnya. Daunnya itu runcing. Kebetulan di sini tidak ada bunga. Hanya ada daun dan batang. Benar enggak? Benar. Akurat enggak hasilnya? Akurat. Dan harus sistematis dan objektif. Kalau teks observasi. Jadi itu perbedaan antara teks deskripsi dan teks laporan hasil observasi. Sudah paham? Sampai di sini dulu? Sudah? Sudah? Iya, kalau sudah kita lanjut. Nah, kita lanjut ke kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, untuk pertemuan kali ini masih sama dengan pertemuan yang kemarin, minggu kemarin. Yaitu menyajikan rangkuman teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan secara lisan dan tulis dengan memperhatikan apa di situ? Kaidah kebahasaan dan aspek lisannya. Berarti aspek lisan itu bagaimana cara kalian menyampaikan hasil laporan observasinya. Kalian sudah melakukan, ya kan? Minggu kemarin kalian sudah melakukannya. Nah, sekarang kalian dituntut bisa menyampaikan secara lisan dengan kerangka yang sudah kalian susun di pertemuan sebelumnya. Kita lihat lagi indikator pencapaiannya. Yang pertama, menuliskan rangkuman teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan dan memperhatikan kaidah, struktur, dan kebahasaannya. Yang 4.2-nya menyajikan rangkuman secara lisan. Teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan dan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Nah, lanjut lagi. Kalau sudah ke bagian ini pasti ada tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada pertemuan ini. Apa? Ayo. Masih sama dengan yang minggu kemarin. Karena pertemuan yang hari ini melanjutkan dari pertemuan yang minggu kemarin. Nah, melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model project based learning yang biasa disebut PJBL, pendekatan TPACK dengan model diskusi, tanya jawab, dan penugasan, memaksimalkan media LKPD berorientasi pada host dan media audio visual diharapkan peserta didik mampu. Nah, mampu menuliskan rangkuman teks laporan hasil observasi dari segi struktur dan kaidah kebahasaan, serta diharapkan peserta didik dapat membangun sikap percaya diri, bernalar kritis, santun, dan kerja sama. Jadi jelas di pembelajaran hari ini tujuannya itu kalian harus mampu. Di situ mampu apa di situ? Menuliskan rangkuman teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan apa di situ. Sudah jelas kan? Jelas? Iya, jelas.
Lanjut. Nah, ini. Tadi sudah benar enggak yang kalian sebutkan tadi? Ayo. Benar enggak? Betul? Nah, yang Ibu mau tanya, pernyataan umum itu apa sih? Apa sih dari pernyataan umum? Pengertiannya kok bisa disebut dengan pernyataan umum? Deskripsi bagian itu menjelaskan apa? Pernyataan umum atau definisi umum berisi definisi kelas atau kelompok. Iya. Berarti definisi umum itu, kalau definisi itu contohnya seperti apa kalau di dalam teksnya? Yaitu pengertian nama Latin dari topik yang kalian ambil. Nah, deskripsi bagiannya apa-apa saja yang dijelaskan? Ayo, satu orang. Silakan. Ya, silakan. Satu orang. Deskripsi bagian, apa itu? Menjelaskan apa-apa saja? Ada yang bisa jawab? Ayo, tadi Margareta dari awal sampai sekarang bisa jawab. Silahkan dilihat di buku paketnya. Ada? Ayo, silakan Margareta lagi. Deskripsi bagian berisi perincian bagian-bagian hal yang dilaporkan. Kalau binatang mencakup ciri fisik, habitat, makanan, perilaku. Kalau tumbuhan berupa perincian ciri fisik bunga, buah, atau perincian bagian yang lain. Nah, tadi sudah disebutkan oleh kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 sesuai dengan kerangka yang kalian sudah susun. Kalau jagung, ada apa-apa saja tadi? Itu masuk ke deskripsi bagian. Nah, kalau simpulan, deskripsi manfaatnya apa? Manfaat dari apa-apa saja? Sebentar, kalau deskripsi manfaat itu ada yang tahu? Kalau sudah manfaat berarti menjelaskan tentang manfaat dari buahnya untuk apa, daunnya itu bisa digunakan untuk apa. Nah, simpulan itu berisi apa? Silakan Emi. Iya, kalau di simpulan ini hanya menyimpulkan apa yang sudah kalian terapkan di dalam teks laporannya tadi, kalian simpulkan lagi apa isinya. Apa simpulan dari isi yang sudah kalian buat. Ya? Jelas? Jelas. Kalau dari struktur karena sudah dijelaskan juga minggu kemarin sudah jelas. Jadi kita lanjut lagi ke ciri teks laporan hasil observasi. Nah, ini yang Ibu bilang tadi. Apa sih bedanya dengan teks deskripsi? Nah, bersifat objektif dan bersifat fakta, bersifat khusus, disajikan secara lengkap, disajikan secara menarik dan mudah dipahami oleh pembaca. Nah, ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi menggunakan kalimat definisi. Sudah dijelaskan juga minggu kemarin, yaitu misalnya pengertian dari jagungnya jagung adalah tumbuhan bla 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 bla, itu merupakan definisi. Itu kalian sendiri yang tahu ya, karena kalian yang membuat, kalian yang melakukan pengamatan. Kemarin Ibu hanya melakukan bimbingan kepada kalian. Ibu lihat, oh benar mereka melakukan, kalian melakukan pengamatan dari objek yang sudah kalian pilih. Nah, menggunakan konjungsi atau kata hubung, menggunakan kalimat konflik, menggunakan sinonim dan antonim, menggunakan data. Nah, apa sih langkah-langkah menulis? Nah, ini yang perlu kalian lihat. Karena kalian kemarin hanya menyusun kerangkanya. Ya, kalian hanya mencatat apa-apa saja sih yang ada di dalam topik. Misalnya, oh apa-apa saja sih yang ada di jagung ini. Tulis sesuai dengan kerangkanya. Nah, langkah-langkah menulis teks laporan hasil observasi. Yang pertama,
menentukan topik yang akan dibahas. Kalian sudah tentukan? Betul? Benar? Kelompok 1, apa tadi topiknya? Jagung. Yang kedua? Padi. Yang ketiga? Jagung. Yang keempat? Mawar. Ini kelompok 3 nih ikut-ikut ambil kelompok 1. Ya kan? Ya. Menyusunkan kerangka laporan. Di pertemuan kemarin kalian sudah menyusun kerangkanya. Nah, sekarang kalian harus apa di situ? Yang ketiga, menentukan informasi yang ditentukan. Sudah kalian dapat karena kalian sudah melakukan pengamatan. Yang keempat, menata informasi dari hasil rangkuman menjadi laporan hasil observasi. Nah, sekarang yang kalian lakukan adalah di bagian 4, 5, dan 6. Ya, menata informasi sesuai dengan struktur teks laporan hasil observasi. Yang keenam, memvariasikan kalimat dan mengembangkannya menjadi paragraf. Tahu kan paragraf? Tahu. Pada teks laporan hasil observasi. Nah, apakah sudah paham sampai di sini? Sudah? Kiranya kalau ada yang belum paham, silakan ditanyakan terlebih dahulu. Ya. Silakan ditanyakan. Kalau yang belum paham, yang kalian buat di pertemuan ini adalah di bagian yang mana? Yang nomor 4, 5, dan 6. Karena kemarin kalian sudah menyusun topiknya. Apa topiknya kalian sudah tahu. Karena kalian sudah juga melakukan pengamatan. Nah, yang harus kalian kerjakan pada pertemuan ini di menata informasi sesuai struktur dan memvariasikan kalimat dan pengembangan paragraf pada teks laporan hasil observasi. Ya? Ya. Ada yang mau ditanyakan? Hah? Tidak ada? Tidak ada? Tidak. Nah, baik. Sebelumnya kalian tonton dulu video ini. Bagaimana sih cara membuat teks laporan hasil observasi dari kerangka yang sudah kalian susun. Kita lihat ya. Tentu kalian tidak asing lagi dengan bunga mawar, karena bunga mawar mudah didapati di lingkungan kita. Yuk kita simak video berikut ini. Mawar merupakan anggota kingdom Plantae yang termasuk dalam divisi Magnolophyta dan kelas Magnolopsida. Berdasarkan klasifikasi, mawar termasuk dalam ordo Rosellas dan famili Rosellaceae. Jenis spesies mawar yang ada di dunia diperkirakan mencapai 100 hingga 150 varian. Mawar dapat tumbuh di bumi bagian utara dengan udara sejuk. Pada umumnya, mawar adalah tanaman semak yang memiliki duri. Tinggi mawar bervariasi, mulai dari 2 meter hingga 5 meter. Dan ada pula yang mencapai 20 meter. Secara umum, terdapat 5 helai daun mahkota pada spesies mawar. Meskipun demikian, spesies Rosa saris hanya mempunyai 4 helai. Setiap bunga dapat menghasilkan buah agret
yang dikenal dengan rosehip. Mawar diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok besar, yaitu mawar liar, wild rose, all garden rose yang merupakan hasil persilangan, mawar semak, mawar modern garden, dan sebagainya. Spesies mawar yang banyak dikoleksi di Indonesia dan paling banyak dimanfaatkan berasal dari jenis hybrid T dan medium. Penyerbukan bunga mawar dibantu oleh lebah dan serangga. Mawar bisa terkena penyakit serius seperti karat daun yang disebabkan oleh cendawa, sehingga daun mawar dapat mengalami kerontokan. Penyakit tidak berbahaya yang menyerang mawar biasanya disebabkan Spororrhea panosa dan mengakibatkan penyakit tepung mildew. Ada pula penyakit yang menyerang daun mawar hingga menimbulkan bercak warna hitam karena cendawan Diplocarpon. Spesies mawar berasal dari berbagai negara. Misalnya, terdapat spesies asli mawar yang berasal dari Eropa dan Jepang. Tidak hanya itu, spesies asli mawar dari Timur Tengah, Tiongkok, dan Amerika Serikat pun sangat unik. Setiap spesies mawar tersebut memiliki ciri-ciri khusus. Ya. Nah, itu contohnya, ya. Sekarang Ibu mau kalian membuat suatu teks laporan sesuai dengan kerangka yang sudah kalian buat di minggu kemarin, ya kan? Nah, sampai hari ini Ibu mau lihat apa sih yang kalian dapatkan dari pengamatan kalian. Nah, silakan kalian bentuk kelompok sesuai kelompok yang kemarin, yang kelompok yang pertemuan sebelumnya. Silakan. Ayo. Ibu kasih waktu 2 menit saja. Baik. Silakan kelompok 1 untuk mengambil LKPD dan kelompok 2 kelompok 3 kelompok 4 ya, silakan kalian membaca petunjuk yang ada di LKPD. Silakan dibaca dulu petunjuk yang ada di LKPD-nya. Kalau ada yang kurang paham, silakan ditanyakan. Ya? Ada yang kurang paham? Ada? Tidak ada? Tidak ada ya? Tidak ada. Ya, baik. Kalau tidak ada, untuk mengerjakan membuat rangkuman teks laporan hasil observasi, kalian pakai kertas karton yang sudah Ibu bagikan di situ. Jadi kalian buat di situ dengan apa? Kerangka yang sudah kalian buat di minggu
sebelumnya. Ya, silakan. Ya, batas waktu untuk pengerjaannya berapa? Ibu kasih waktu 30 menit. Ya, 30 menit, nanti sisa waktu 20 menit kita presentasi. Silahkan dikerjakan. Iya. Kalian sudah membawa fotonya ya kan? Sudah? Sudah. Ya, fotonya nanti ditempelkan di karton itu terlebih dahulu. Ya. Silakan dikerjakan, ditempelkan. Kalau tidak ada lem, silakan ini ada. Ambil dulu. Nih, nanti bagi ya. Bagi yang sebelah, bagi juga yang sebelah. Apa? Nah, nih tempel. Bu bagikan aja. Nih, tempel di, kan ada nih, di bawah ininya ya. Ini nanti buat apa? Kerangkanya ya, kerangka yang sudah kalian buat apa-apa saja sesuai dengan struktur teks laporan hasil observasi. Nah, ini lagi yang satunya. Ini jagungnya di mana kalian dapat? Di belakang rumah kamu ya? Gini loh, Non. Tuh, itu double tip. Nah, tinggal tempel aja. Nih. Tempel di sini. Buka. Buka. Yuk kerja semuanya. Ayo kerja. Ayo, ada yang tukang nulis lah di sampingnya kan bisa nulis. Nah, nih bagi 2. Nah, itu enggak apa-apa tempel seperti itu kan enggak ngaruh. Tulis saja. Buat garis gini. Nah, ini di bawahnya kamu tulis apa di sini. Kerangkanya kan udah kalian buat. Udah ditempel? Dah. Iya. Kerangkanya itu seperti apa? Definisi dari jagung, apa definisinya? Maksudnya ini kan Bu, ini kan Iya, definisi umumnya itu jagung adalah apa? Kan kalian udah buat di situ. Nah, ada kerangkanya. Iya. Tulis. Kan kalian udah membuat kerangkanya. Kerangkanya bagian misalnya definisi. Definisinya itu apa-apa saja. Nah, padi itu terdiri dari apa-apa saja. Nanti deskripsi bagiannya kalian buat. Kalian udah melihat kan padi itu ada apa-apa saja? Nah, ada enggak jenis-jenis padi yang kalian tahu? Yaitu padi, sawah, dan ladang. Kalau di daerah kita kan ada ya. Padi, sawah, dan padi yang ditanam di ladang. Biasanya padi ketan, ya kan? Yang biasa kita buat kue apa? Kue lepet dan kue berbagai kalau sudah acara apa? Tahun baru kalau di sini, ya kan? Merayakan adat istiadat kita, betul? Nah, silakan.
Dah? Dah. Silakan. Nah, kelompok 4 nih, udah kah? Sudah? Sudah dikerjakan? Ini apa? Nanti, itu ada waktunya nanti Ibu suruh ngisi. Kalian itu bantu temannya, ada yang membuat kerangkanya di kertas selembar, nanti tinggal tempel di situ. Kan kerangka kalian kan udah kalian buat. Kalian tulis rapi lagi biar bisa dibaca. Nanti kan dikumpulkan hasil kerja kalian itu, nanti dikumpulkan sama Ibu. Jadi yang rapi tulisnya. Ini kelompok 1 aktif semua nih, ada yang baca, ya kan, ada yang buat strukturnya. Ini enggak ada yang buat. Tulis hasil yang sudah kalian amati. Ibu penasaran dengan kelompok 4 nih, diam-diam saja dari tadi. Udah selesai? Belum? Nih laki-laki yang berdua nih, bantu. Ya, bantu untuk temannya. Ini kan udah ada definisinya nih. Iya kan? Nah, tinggal ditulis saja di kerangka ini. Kan kalian udah membuat suatu kerangkanya kan? Kerangkanya udah ini, ada udah definisinya, udah jelas kalian. Kalian tinggal salin di karton ya. Karena kan kemarin udah kalian buat, ya kan? Jadi pasti kalian masih ingat apa definisinya, dan apa deskripsi bagiannya, dan apa manfaatnya, dan penutupnya juga apa di situ. Baru kalian kembangkan menjadi sebuah paragraf, yaitu bentuknya laporan. Nah, cepat buat. Jangan lagi catat definisinya apa, langsung aja definisi mawar adalah. Nah, di sini dia. Buat di ini kecil lalu nih. Di sini nih. Kerangkanya. Disalin kerangka yang udah kalian buat ya. Kerangka definisi ini udah ada nih. Mawar adalah, itu kan definisinya. Baru ini udah ada juga penyerbukan bunga mawar. Katanya di situ deskripsi
bagian kan kalian menulis di situ? Ya, udah tuh. Jadi tinggal kalian salin, nanti tempelkan di kertas karton. Baru nanti kalian, ini si Merlin lagi membuat suatu paragrafnya, mengembangkan dari kerangka yang sudah kalian susun. Memunculkan akar. Waktu sisa 10 menit. Cepat. 10 menit ya. Karena nanti kalian presentasi lagi. Sisanya, waktu sisa 5 menit. Sisa waktu 5 menit ya.
Double tip tadi mana? Double tip. Mimpi ya. Nggak bisa. Ya. Dah? Kelompok 1? Sisa waktu 3 menit. Apa? Belum? Kan tinggal nyalin dari kerangka yang sudah kalian buat jadi sebuah paragraf. Udah? Baik. Ya, silakan. Ya. Jangan lama ya. Dah? Ya, waktunya sudah habis. Apa yang kalian tulis, itulah yang kalian baca. Karena kerangkanya sudah kalian buat, otomatis dari hasil yang kalian buat hari ini tidak lepas dari kerangka yang sudah kalian amati pada saat 1 minggu kemarin, ya kan? Iya, baik. Nanti Ibu akan, nanti kalau kelompok 1 yang tampil, Ibu minta kelompok 4 silakan memberikan masukan atau tanggapan, ya. Ingat kelompok 4, kelompok 1 yang tampil, kelompok 4 yang memberikan tanggapan. Nah, kelompok 2 yang tampil, kelompok 1 yang memberikan tanggapan. Kelompok 3 yang tampil, kelompok 2 yang memberikan tanggapan. Kelompok 4 yang tampil, kelompok 3 yang memberikan tanggapan. Sudah jelas? Jelas aturannya? Jelas, iya. Baik, nanti yang tampil 2 orang. Maaf, 3 orang. Ya, yang tampil di depan 3 orang. Yang pegang karyanya 2 orang, yang baca 1 orang yang memaparkannya, ya kan? Ya, jelas? Jelas. Iya, Ibu kasih waktu dalam
mempresentasikan satu kelompoknya itu kurang lebih 3 sampai 5 menit. Jelas? Jelas? Jelas ya. Kalau sudah jelas, Ibu minta silakan kelompok tiga mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan kelompok 3. Bella silakan ke depan dan temannya bantu pegang. Nanti Bella yang baca. Silakan. Nanti kerangkanya dikumpulkan bersamaan dengan LKPD ya, silakan ditampilkan. Lanjut. Kamu yang baca, kamu yang presentasi. Kamu di depan lah Bella. Nah, kamu di sini. Ini kamu. Tinggi tanaman jagung sangat bervariasi, rata-rata dalam budidaya mencapai 2,0 sampai 2,5 meter. Meskipun ada kultivar yang dapat mencapai tinggi 12 meter. Ada pada lingkungan tumbuh tertentu. Tinggi tanaman biasa diukur dari permukaan tanah hingga ruas teratas sebelum rangkaian bunga jantan malai. Daun jagung merupakan daun sempurna, memiliki pelepah, tangkai, dan helai daun. Bentuknya memanjang antara pelepah dan tangkai. Daun terlipat lidah-lidah antara ligula. Permukaan daun ada yang licin dan ada yang berambut. Jika tanaman mengalami kekeringan, sel-sel kipas akan mengerut, menutup lubang stomata dan membuat daun melipat ke bawah sehingga mengurangi transpirasi. Jagung merupakan salah satu jenis tanaman panggan yang sering ditanam oleh petani. Tanaman jagung termasuk golongan ordo Gramineae dan familia Gramineaceae serta genus Gea. Nah, itu. Ya baik. Silakan kelompok 4 memberikan masukan apa yang sudah ditampilkan oleh kelompok 3. Silakan kelompok 4. Apa yang kalian mau tanyakan? Apakah kalian nggak tahu bagian dari jagung? Tidak ada? Ini kelompok 4 sepertinya sibuk sendiri, ya kan? Ya baik, kalau tidak ada silahkan tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, terima kasih. Kepada kelompok 3 silahkan duduk. Ya baik, Ibu minta kelompok 1 sepertinya sudah siap. Silakan kelompok 1 dan kelompok 2 yang memberikan masukan dan sanggahan. Ya baik, silakan. Dengan kesempatannya saya ingin membacakan laporan hasil observasi tentang topik jagung. Tinggi tanaman jagung sangat bervariasi, rata-rata budidaya mencapai 2,0 sampai 2,5 meter. Meskipun ada kultivar yang dapat mencapai tinggi 12 meter, pada lingkungan tumbuh tertentu tinggi tanaman bisa diukur dari permukaan tanah hingga luas teratas sebelum rangkaian
bunga jantan. Melelai meskipun ada yang dapat berbentuk anaknya seperti padi. Pada umumnya, jagung tidak memiliki kemampuan ini. Tangkai batang beruas-uas dengan tiap ruas kira-kira 20 cm dari buku. Melekatlah pelepah daun yang memeluk tangkai batang. Daun tidak memiliki tangkai. Helai daun biasanya lebar 9 cm dan panjang dapat mencapai 120 cm. Bunga betina jagung tongkol terlindungi oleh kelobot dengan rambut. Rambut jagung sebenarnya adalah tangkai putih. Sebagai anggota monokotil, jagung berakar serabut yang dapat mencapai kedalaman 80 cm meskipun sebagian besar berada pada kisaran 20 cm. Tanaman yang sudah cukup dewasa memunculkan akar adventif dari buku-buku bagian yang membantu menyangga tegaknya tanaman. Daun jagung merupakan daun sempurna memiliki beberapa tangkai dan helai daun. Susunan bunga jagung adalah iklim, yaitu memiliki bunga jantan dan bunga betina. Terpisah dalam satu tanaman berumah suatu atau monoksius. Jagung merupakan salah satu jenis tanaman pangan yang sering ditanam oleh petani pada zaman dulu. Jenis jagung hibrida. Jenis jagung hibrida adalah jagung yang pada prosesnya pembuatannya dengan cara pemulihan dan penyilangan antara jagung induk jantan dan jagung induk betina, sehingga menghasilkan jagung jenis baru yang memiliki sifat keunggulan dari kedua induknya. Jagung transgenik. Jenis jagung transgenik adalah jagung yang proses pembuatannya dengan cara menyisipkan gen dari makhluk hidup atau non-makhluk hidup yang hasilnya sehingga tanaman itu menjadi tanaman super. Setelah dilakukan observasi, dapat disimpulkan bahwa varian jagung yang ada di dunia ini adalah ratusan jagung, dapat dibagi menjadi 3 jenis. Iya. Baik, dari kelompok 3, untuk kelompok 2 silakan kalau ingin memberikan suatu masukan atau sanggahan dari kelompoknya. Yermi, yaitu kelompok berapa tadi? Kelompok 1. Ya, silakan. Tidak ada? Benar? Iya, baik. Kalau menurut Ibu, perbandingan antara kelompok 3 dan kelompok 1 yang lebih lengkap menjelaskannya itu kelompok 1. Iya kan? Iya. Mereka menjelaskan dari awal, dari definisinya terlebih dahulu, deskripsi bagiannya juga kelihatan, dan penutupnya juga mereka ada, ya. Dan mereka juga sudah membuat kerangka sesuai dengan kerangka yang sudah mereka buat, walaupun belum sempat ditempel atau dibaca jangan, karena sudah membaca dari teksnya, ya, Irmi ya. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Silakan kita tepuk tangan terlebih dahulu. Ya, silakan duduk. Ya, silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerjanya dan kelompok 3 memberikan suatu sanggahan atau masukan. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil pengamatan kami. Yang topiknya? Tentang apa topiknya? Tentang padi. Ya, tanaman Padi. Silakan. Padi merupakan salah satu tanaman budidaya terpenting dalam
perbudidayaan meskipun terutama mengacu pada beberapa jenis tanaman. Budidaya padi juga digunakan untuk mengacu pada beberapa jenis dari marga genus yang sama yang bisa disebut sebagai padi liar. Padi diduga berasal dari India atau Indochina dan masuk ke Indonesia. Padi termasuk dalam suku padi-padian terna semusim, berakar serabut, batang sangat pendek. Padi struktur batang terbentuk dari rangkaian pelepah daun yang saling menopang daun sempurna. Dengan melepah tegak, daun berbentuk lancet, warna hijau muda hingga hijau tua. Berurutan, daun sejajar ditutupi oleh rambut yang pendek dan jarak. Setiap bunga padi memiliki 6 kelapas sari dan kepala batik putik bercabang 2, berbentuk sikat botol. Kedua organ seksual ini umumnya siap berproduksi dalam waktu yang bersamaan. Di luar negeri, orang mengenal padi berbiji panjang, padi berbiji pendek, padi susu umumnya menggunakan metode selisihan. Salah satu tahap terpenting dalam memulai padi adalah dirilisinya kultivasi IR5 dan IR8 yang merupakan padi pertama yang berumur pendek. Setelah dilakukan observasi, dapat disimpulkan bahwa varian yang ada di dunia adalah ratusan. Padi dapat dibagi 3 tipe. Sudah. Ya. Ada dari kelompok 3 ya? Silakan memberikan masukan atau tanggapan? Tidak ada. Sudah lengkap, benar? Benar. Sudah. Ya, baik. Kalau tidak ada, tepuk tangan untuk kelompoknya Margareta dan Fiona. Kelompok 2 silakan duduk. Ya, silakan kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Hai teman-teman. Langsung presentasikan aja. Ini kelompok 4 malu-malu sepertinya. Ya, silakan. Tentang apa kelompok 4? Tentang Bunga mawar. Ya, silakan presentasi. Apa yang kamu dapatkan dari seminggu kemarin? Ayo. Mawar merupakan anggota kingdom planet yang termasuk dalam divisi Magnoliphyta dan kelas Magnoliosida. Berdasarkan klasifikasi, mawar termasuk dalam ordo Roselle dan famili Rosaceae. Jenis spesies mawar yang ada di dunia diperkirakan mencapai 100 hingga 150 varias. Mawar dapat tumbuh di bumi
bagian utara dengan udara sejuk. Pada umumnya, mawar adalah tanaman semak yang memiliki duri. Tinggi mawar bervariasi mulai dari 2 meter hingga 5 meter dan ada pula yang mencapai 20 meter. Penyebrukan bunga mawar dibantu oleh lebah dan serangga. Mawar bisa terkena penyakit serius. Sudah? Iya. Baik, kelompok berapa yang belum? Ya, kelompok 1 silakan memberikan tanggapan atau masukan kepada kelompok 4. Silakan, kalau ada. Ayo, Yermi. Kayaknya sepertinya Yermi ini mau memberikan suatu masukan. Ya, silakan. Ada? Bu, dalam kelompok bunga mawarnya ini, apakah tidak ada dalam kelompok monokotil atau jenis-jenis lain gitu, Bu? Nah, Apakah tidak ditanya. ada? Apakah tidak ada? Ada ya? Adakah? Silakan. Apakah ada? Ayo yang di sana jawab juga, bantu temannya. Tidak ada? Nah, tidak ada katanya. Ya. Hanya itu aja? Yermi? Iya, terima kasih kepada Yermi yang sudah memberikan satu pertanyaan, menanya apakah ada, ya kan? Ya, terima kasih ya Yermi ya. Ya, tepuk tangan dulu kepada kelompok 4. Iya. Yang sudah tampil untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan kelompok 4 duduk di tempatnya lagi. Ya, terima kasih Yermi sudah memberikan satu masukan. Ya, baik. Kalian sudah mempresentasikan, ya. Sudah mempresentasikan. Jadi dari kelompok 4 kelompok yang sudah tampil tadi, yang menurut kalian yang sempurna itu kelompok mana? Iya, berarti sama. Ibu juga melihat yang paling sempurna dan lengkap. Mereka sudah melakukan observasi. Berarti benar, dari mereka menjelaskannya dari batang, akar sampai yang daun pun dijelaskan. Nah, jadi kalian sudah tahu kelompok 1 yang sempurna. Berarti nilai kelompok 1 paling tinggi di antara kelompok yang lain. Ya kan? Iya. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 karena sudah tampil yang sempurna. Ya, baik. Kalian sudah tampil dan nilainya nanti akan Ibu nilai setelah Ibu mendapatkan, kalian mengumpulkan hasil kerjanya, baru Ibu kasih nilai. Ya, baik. Ibu minta ada yang mau ditanyakan dulu tentang materi hari ini. Apakah sudah paham semuanya? Sudah paham? Paham? Paham. Iya, berarti sudah tidak ada pertanyaan lagi. Dan Ibu lihat juga di dalam hasil karyanya juga sudah hampir sempurna semuanya, walaupun belum lengkap karena kami pasti belum tahu kata atau istilah-istilah dari ilmiah dari topik yang kalian pilih, ya kan? Betul? Ya. Baik. Karena sudah selesai, Ibu minta satu orang menyimpulkan apa sih yang sudah kalian dapatkan dalam pertemuan hari ini? Ayo, satu orang. Ibu mau dengar suaranya. Ayo, silakan. Siapa yang mau menyimpulkan? Sebelum Ibu yang menyimpulkan. Ayo. Ayo. Margareta, Yermi, Fiona, dan yang lainnya. Silakan. Siapa yang mau menyimpulkan? Hah? Kan kalian udah presentasikan, masa tidak bisa menyimpulkannya? Tentang apa? Membuat apa tadi? Ayo. Membuat? Itu yang pertemuan minggu kemarin. Yang minggu sekarang, yang hari ini apa? Ayo. Membuat?
Iya, membuat atau mengembangkan kerangka menjadi paragraf suatu teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Udah jelas? Jelas? Nah, dari tujuan tadi apakah sudah mencapai kalian? Sudah, karena di situ kalian sudah mampu membuat suatu rangkuman teks laporan hasil observasi. Iya. Baik. Kalau sudah, silakan kalian isi. Tadi ada Ibu kasih di LKPD itu ada apa? Penilaian. Penilaian apa di situ? Siap penilaian, sikap sosial apa? Udah diisi? Ibu kasih waktu 3 menit untuk mengisinya. Silakan. Jangan lupa tulis nama kelompok di LKPD-nya ya. Ayo silakan. Ya baik, kalau sudah silakan kalian kumpulkan hasil kerja kalian LKPD dan hasil kerja yang berbentuk karton itu silakan dikumpulkan. Yang ada di LKPD kan yaitu kerangkanya, ya kan? Silakan. Silakan dikumpulkan. Ayo. Silakan Yarmi dikumpulkan. Itunya penilaian sikapnya mana? Dikumpulkan. Ayo silakan. Penilaian sikap kumpulkan juga. Ini kelompok 3 yang sudah mengumpulkan LKPD. Yang lain silakan. Ini. LKPD-nya? Belum. Ayo silakan LKPD-nya. Ya udah selesai ya. Ini sini. Ayo kelompok 2 sini. Dah, Yarmi? Dah. Cepat kelompok 2, jangan digulung. Sini LKPD sama itunya. Nah, itunya aja yang digulung. Ya baik. Cepat kelompok 4. Udah, cepat. Ya. Kasih. Ya baik. Baik, untuk pertemuan berikutnya minggu depan ya, kita masuk ke bab baru. Bab berapa itu? Iya, bab 5 itu tentang apa Ibu mau dengar? Ayo. Tentang apa? Puisi. Ya, kalian belajar di rumah. Silahkan kalian cari sumbernya dari mana puisi itu ada di mana saja. Di Google juga banyak contoh puisi ya. Jadi kalian belajar di rumah dan jangan malas membaca. Jadi kita minggu depan masuk ke puisi. Nah kalau sudah, jadi ada yang mau ditanyakan dulu sebelum Ibu mengakhirinya? Tidak? Ya kalau tidak ada silahkan satu orang pimpin kita dalam doa. Ayo satu orang.
Sama-sama, terima kasih. Hati-hati di jalan.